Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja laboratorium. Dalam bekerja ilmiah, para ilmuwan mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah di sini merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Langkah awal dalam melakukan penelitian atau eksperimen adalah merumuskan masalah. Agar dapat merumuskan masalah yang menarik untuk diteliti, seseorang harus peka terhadap keadaan dan kejadian di sekitarnya. Masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas dan jelas serta harus bermakna. Dalam merumuskan masalah perlu diperhatikan hubungan antara variabel bebas yang dipilih dengan variabel terikatnya. Sebagai contoh, adakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari objek penelitian? Atau bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari objek penelitian? Contoh perumusan masalah, pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla species. Di sini yang dijadikan objek penelitian adalah tanaman air yaitu Hydrilla species. Yang dijadikan variabel bebas adalah suhu dan variabel terikatnya adalah kecepatan fotosintesis. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi atau data-data pendukung. Setelah menemukan masalah, kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Informasi dan data-data pendukung dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, serta mewawancarai para ahli. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca buku referensi, jurnal, laporan hasil penelitian orang lain, buku-buku ilmiah, koran, dan internet. Dari hasil pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, akan diperoleh informasi fakta yang sebenarnya. Jika informasi dan data-data pendukung sudah dirasakan cukup, selanjutnya dijadikan sebagai landasan teori atau kerangka berpikir. Langkah ketiga yaitu menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori atau kerangka berpikir yang sudah disusun. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui percobaan atau eksperimen. Langkah keempat yaitu melakukan eksperimen atau percobaan. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang kita ajukan. Hal yang harus diperhatikan sebelum kalian melakukan penelitian adalah merancang model percobaan terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan merancang percobaan yaitu menentukan alat dan bahan yang akan dipergunakan, kemudian menentukan atau menjabarkan variabel-variabel yang akan kalian teliti, kemudian menentukan waktu dari percobaan dan uji coba dari model percobaan yang akan kita pakai. Pengamatan dan pencatatan data hasil percobaan diusahakan harus seteliti mungkin agar diperoleh data kualitatif dan kuantitatif yang sangat akurat. Langkah kelima yaitu mengolah hasil percobaan atau menganalisis data. Setelah selesai melakukan percobaan, data yang kita peroleh harus kita olah dan dianalisis. Hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis yang pernah kita ajukan dan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data dari hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang,
ataupun dalam bentuk garis. Langkah keenam yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Hipotesis diterima apabila sesuai dengan hasil percobaan. Namun, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil percobaan, maka hipotesis ditolak. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak. Hasil penelitian ilmiah dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.